Pasti kalian pernah ingin mengerjakan tugas dari sekolah ataupun ingin mengembangkan skill-skill agar bisa berkembang. Tapi entah kenapa tubuh malah nggak mau mengerjakan hal-hal tersebut dan malah asik scroll TikTok, lihat story teman, ataupun main game yang memakan waktu lama. Ketika kita sadar, kita malah menyesal dan ingin keesokan harinya tidak membuang-buang waktu lagi. Tapi itu terus berlanjut sampai di titik kalian bingung sendiri. Di video ini, aku mau kasih tahu kamu rahasia sains. Kamu sebenarnya tidak malas. Apa yang kamu rasakan itu punya nama lain. Dan mekanismenya jauh lebih rumit daripada sekedar mager, pemalas, ataupun yang lain. Jadi, hari ini kita akan bedah isi otak kamu dan kenal sama si pengganggu yang ada di kepala kamu. Dan belajar cara mengalahkannya. Pertama, kita harus luruskan dulu definisinya. Malas dan menunda itu dua hal yang berbeda. Malas atau sering disebut laziness adalah ketika kamu tak mau melakukan sesuatu dan kamu baik-baik saja dengan itu. Merasa kamu santai, kamu gak merasa bersalah, itu malas. Tapi procrastination atau disebut dengan menunda itu adalah sebuah perang batin. Kamu punya niat ingin produktif tapi kamu gagal mengeksekusinya. Dan yang paling penting, kamu merasa tersiksa saat kamu mengerjakannya. Jadi kalau kamu menunda mengerjakan skripsi sambil merasa cemas, deg-degan, dan benci sama diri sendiri, selamat, kamu bukan pemalas. Terus, kalau bukan pemalas, kenapa susah banget buat mulai? Jawabannya ada di evolusi otak manusia. Bayangin otak kamu terbagi menjadi dua karakter utama. Karakter pertama ada di sini. Namanya frontal cortex. Kita sebut saja dia si kapten kapal. Tugas dia adalah berpikir rasional, bikin rencana jangka panjang, dan menahan emosi. Dia yang bilang, kalau kita kerja sekarang, minggu depan kita bisa libur tenang. Tapi ada karakter kedua yang jauh lebih tua dan lebih kuat. Dia ada di sistem limbik. Kita sebut saja dia si monyet pencari kesenangan. Si monyet ini nggak paham konsep masa depan. Dia nggak peduli soal skripsi, karir, atau diet. Dia cuma peduli dua hal, apa yang enak dan apa yang mudah sekarang juga. Masalahnya, saat kamu menghadapi tugas yang berat, membosankan, atau menakutkan, si monyet menganggap tugas itu sebagai ancaman. Secara biologis, otak purba kita merespon tugas sulit sama seperti merespon dikejar singa. Itu memicu rasa sakit di otak. Jadi si monyet mengambil alih setir, kemudian bukan karena dia jahat, tapi dia mencoba menyelamatkanmu dari rasa sakit itu dengan cara mengajakmu main game atau scroll TikTok. Itu namanya pain avoidance. Pasti kalian nanya, terus kenapa pas hari Sabtu tiba-tiba aku jadi super produktif? Itu karena si monyet punya satu kelemahan. Dia takut sama satu makhluk, the pain monster atau monster panic. Monster itu tidur terus, tapi saat deadline monsternya panik, bangun, dan teriak. Si monyet yang penakut langsung lari kabur. Akhirnya si kapten kapal prefrontal cortex bisa ambil alih kendali lagi. Makanya kamu bisa mengerjakan tugas sebulan dalam satu malam. Itu bukan magic, itu adrenalin. Tapi teman-teman, hidup dengan mengandalkan monster panik itu capek, bikin stres, burnout, hasilnya seringkali nggak maksimal. Kita nggak mau hidup kayak gitu terus kan? Jadi
Gimana caranya kita kerja tanpa menunggu panik? Kita nggak bisa membunuh si monyet, tapi kita bisa menjinakkannya. Ini 2 teknik favoritku. Nomor 1, teknik menurunkan ekspektasi. The 2 minutes rule. Si monyet takut sama tugas besar. Kalau kamu bilang, aku harus menulis bab 1, si monyet bakal ngamuk. Ubah bahasanya. Bilang ke otakmu, aku nggak bakal menulis bab 1. Aku cuma mau buka laptop dan menulis 1 kalimat saja. Udah, itu doang. Bikin targetnya sekecil mungkin sampai rasanya gak mungkin kalau nggak bisa dikerjain. Begitu kamu mulai, walau cuma 2 menit, rasa sakit itu biasanya hilang dan kamu bakal lanjut terus. Kuncinya di momentum. Nomor 2, maafkan dirimu sendiri. Ini riset benaran dari Universitas Carlanto. Mahasiswa yang memaafkan diri mereka karena menunda di tugas pertama justru lebih rajin di tugas kedua. Kenapa? Karena rasa bersalah atau guilty itu makanan buat si monyet. Semakin kamu stres, semakin si monyet pengen hibur diri, akhirnya menunda lagi. Itu lingkaran setan, jadi stop marahin diri sendiri. Tarik napas, maafkan, dan mulai lagi dari langkah kecil ataupun langkah pertama. Jadi ingat, kalau besok kamu menunda lagi, jangan bilang kamu pemalas. Sadari bahwa si monyet lagi pegang setir, ajak dia ngobrol, dan beri tugas kecil kepada dia. Kamu punya kendali lebih besar dari yang kamu kira. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tolong kasih makan si monyet di kepala kamu dengan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Dah.